Oke, jadi di beberapa hari terakhir, kalau misalkan ngikutin berita ya, atau ngikutin sosmed, huru-hara di sosmed, di Twitter, di Instagram, kalau TikTok nggak tahu ya, jujur lagi nggak terlalu ngikutin. Lagi rame banget berita tentang negeri ini. Rame banget. Uh, dari soal efisiensi anggaran di banyak pemerintahan sampai banyak pegawai honorer yang juga terdampak. Terus juga ada acara besar-besaran ya. Padahal katanya lagi efisiensi untuk para kepala daerah. Terus yang terkini banget ada berita oplosan bensin. Astagfirullah, itu yang oplosan bensin itu parah banget sih cuy. Bayangin, pasti banyak teman-teman ya yang mungkin untuk sebulan kehidupan tuh kayak bener-bener hemat gitu. Diirit-irit uangnya, tapi masih mau beli bensin yang tidak disubsidi atas kesadaran diri, terus ternyata bensin tersebut dioplos, dibohongin, dengan kata lain. Kesel kan? Gue dengernya kesel meskipun gue nggak pakai motor atau mobil, kesel banget. Apalagi pas denger hasil nipu ya, itu menurut gue emang itu nipu cuy. Nipu, nyolong dari oplosan itu sampai ratusan triliun cuy. Dan katanya hanya dibagi untuk 7 orang aja. Gila nggak lu? Dan karena ini sebenarnya adalah kanal keuangan ya, jadi gue mau ngebahas sedikit dari sisi keuangan ya, atau sisi manajemen keuangan. Gue jujur ngedenger itu beberapa orang nyolong duit kita-kita ya, duit negara, duit rakyat, sampai ratusan triliun gitu. Gue tuh jadi mikir, ini orang apa sih sebenarnya yang dicari di dunia ini? Apakah dengan uang ratusan triliun yang sebenarnya bukan punya dia ya, nyolong kan? Apakah dengan uang sebanyak itu hidup mereka akan menjadi paling sempurna? Apakah mereka akan selalu diliputi dengan kebahagiaan? Atau justru sebaliknya? Apakah mereka jadinya tidak kenal rasa cukup dan akhirnya terus mencari sesuatu yang lebih baik, tanda kutip, tidak pernah puas sampai menghalalkan segala cara? Menurut gue sih lebih yang kedua ya. Mereka nggak tahu batasnya puas. Dan mungkin juga ya, ini asumsi gue, ada unsur FOMO cuy. Kalau misalkan kalian pernah kerja di kantor, apalagi di kantor yang cukup bonafit dan jatuhnya masih ada kaitannya sama negara, itu tuh unsur sosialnya, kayak strata sosialnya itu terasa banget cuy. Kayak merek, itu dilihat bet, nggak bohong gue. Jadi semacam perlombaan panjat sosialnya tuh ada loh. Makanya gue mention atau sebut FOMO tadi, karena di lingkungan pekerjaan yang kayak gitu, gue nggak bilang semua ya, cuma beberapa, tuh ada yang bener-bener iri-irian perkara barang yang dibeli dari hasil gaji. Apa sih, nggak, menurut gue kayak nggak masuk akal gitu loh. Tapi sayangnya beneran banyak terjadi, makanya kayak gue mikir kenapa ya bisa terjadi kayak gitu. Satu, nggak tahu rasa
cukup, nggak tahu kapan merasa cukup, nggak tahu bersyukur juga sih sebenarnya ya cuy secara nggak langsung. Dan tadi, FOMO sih menurut gua. Kalau misalnya ya, dia tahu cukupnya, terus dia tahan dari segala fear of missing out, segala godaan terkait gengsi. Menurut gua nggak bakal tuh kejadian beneran deh. Nggak bakal dia kayak, hmm, gua harus naik nih dari level asmen, ini contoh. Dari level asisten manager ke manajer deh, gimana ya caranya gue harus menghalalkan segala cara, apapun deh gue ngikut atasan gue ngikut segala arahan, oke gue harus naikin duit, gue harus bisa beli jam mehong ratusan juta, main golf dan segala macam. Terus buat apa? Gini deh, punya ambisi itu menurut gue adalah hal yang sangat baik ya, apalagi ambisi untuk menjadi lebih baik. Cuma apakah ambisi tersebut harus dicapai atau kudu banget dicapai dengan mencuri uang orang lain, mencuri hak orang lain? Menurut gue enggak ya. Gue pun secara pribadi punya banyak banget impian. Dan impian-impiannya itu mahal. Kayak gue misalkan sebut aja ya, gue pengen nonton Wimbledon langsung sambil bawa ortu. Mahal, iya. Tapi bukan berarti gue harus menghalalkan segala cara dong untuk meraih itu. Ya justru gue harus bisa mencari cara apapun yang halal, yang tidak merugikan orang lain agar impian tersebut tercapai. Dan ketika impian tersebut tercapai, ya gue bersyukur, udah bersyukur yang lama, mensyukuri, amin ya kalau emang kecapai, mensyukuri segala rezeki yang datang ke gue. Dan habis itu gue pun mungkin akan rehat dulu, nggak ada mimpi besar lain, atau ya pelan-pelan nanti cari mimpi lain. Tapi jadinya kan gue tahu batasan gue tahu cukupnya gue. Dengan ambisi tersebut betul emang akan menjadi semangat menjalani hidup. Tapi kalau misalkan punya ambisi, terus nyolong, nyolong duit orang, cuy, bukan bukan 500.000 sejuta, enggak, hampir 200 triliun per hari gitu. Ih, takut banget gue. Kalian pasti juga takut kan? Kayak itu mereka tidurnya bisa tenang apa? Gue aja ya kadang salah omong dikit aja meskipun mungkin temen gue nggak ngeh, tuh bisa kepikiran cuy. Sampai bangun tidur akhirnya gue ngechat minta maaf. Padahal mungkin dia juga lupa. Terus mereka bisa-bisanya kayak gitu. Astagfirullah. Gila ya. Bukannya gue berasa paling suci atau paling bener ya. Tapi gue gak habis pikir aja gitu loh. Kenapa memenuhi ambisi pribadi atau mungkin ambisi FOMO itu dengan cara seperti itu? Dan balik lagi, sorry ya, negeri ini itu tingkat korupnya tuh lumayan tinggi. Tinggi banget. Dan menurut gue ya, kenapa itu juga bisa tinggi? Karena balik lagi ke unsur tadi, nggak tahu cukup, sama FOMO atau gengsinya tuh kenceng banget. Gengsi sih apalagi. Nggak ada habisnya kalau cuma hidup untuk bersaing dengan orang lain, untuk pamer, untuk terlihat lebih baik daripada orang lain. Padahal lu sama dia aja nggak deket, itu bukan temen lo. Lagian kalau teman beneran nggak bakal peduli hal gituan, enggak. Gue malah kasihan sih sebenarnya sama yang kayak gitu. Tapi enggak deh, nyolong duit negara kok kasihan, enggak, gila. Tapi kalau misalkan temen-temen punya masalah serupa ya, kayak misalkan kena masalah FOMO atau tertekan oleh gengsi,
menurut gue sih, cara terbaik adalah teman-teman harus kenali diri sendiri dulu. Sebenarnya teman-teman tuh siapa? Pertanyaan siapa nih sulit dijawab. Siapakah teman-teman? Dan apa yang teman-teman suka? Apa yang teman-teman ingin raih di hidup ini? Apa yang teman-teman ingin lakukan di hidup ini? Kelihatannya emang kompleks ya, tapi ketika kita tahu jawabannya, itu akan lebih enak untuk menjalani hidup. Jadi gak perlulah ngoyo sampai nyolong dana rakyat gitu. Gila. Kayak misalnya nih contoh pribadi gue sendiri. Balik lagi ya, gue tidak sempurna, gue pun juga masih terus mencari, ya dong. Harus selalu mencari, harus selalu berkembang. Gue tahu, gue suka tenis ya. Meskipun gue kalau main suka blee, tapi gue senang bermain, senang belajar dari apapun hasil pertandingan gue. Terus senang juga nonton. Dan karena gue seneng, gue jadinya punya suatu tujuan duniawi yang menurut gue personal banget. Tapi kalau itu kejadian itu akan bikin gue seneng banget. Kayak tadi Wimbledon. Wow, itu bakal bikin gue seneng banget. Tapi gue tahu nih, ketika misalkan Wimbledon suatu hari amin segera itu kecapai, gue akan bingung. Duh, mau apa lagi ya? Itu kebingungan seperti itu tuh pasti bisa jadi akan muncul ya. Cuma sebenarnya kebingungan tersebut tuh bisa dihindari dengan mensyukuri momen atau prestasi yang udah kita raih. Kayak Wimbledon kan udah nonton, kayak kita seneng banget udah bisa nonton, apalagi kalau misalkan sama orang tua gitu. Emang tujuan gue itu pasti akan senangnya bertahun-tahun, apalagi gue anaknya lumayan nostalgic ya, suka bernostalgia biar jadi bensin kehidupan gue juga untuk bisa maju di kehidupan sekarang dan masa depan. Itu akan jadi bensin sih dan jadi memori indah. Udah gitu balik lagi, gue tahu gue suka tenis dari hal-hal sederhananya. Sesimpel main, belajar, ketemu temen-temen baru atau temen-temen lama. Itu udah bikin gue seneng banget. Jadi emang intinya harus mensyukuri hal-hal kecil. Dan gak usah terlalu peduli sama aspek-aspek yang kurang penting. Seperti misal contoh, gue pribadi anaknya tuh gak terlalu peduli sebenarnya merek raket, merek senar, merek grip. Selama nyaman ya gue pakai. Simple. Terus soal baju, ya Allah, baju gue ternyaman buat main tenis adalah baju panitia acara pas gue kerja. Itu nyaman banget kaosnya. Gue nggak tahu deh bos gue nyablon di mana, cuma itu enak banget cuy. Dan celana juga ya udah celana pendek yang gue juga kadang pakai buat tidur gitu. Emang celananya celana olahraga ya, tapi kadang gue pakai tidur. Terus gue udah nggak peduli, at least sekarang ya, sampai sekarang udah nggak terlalu peduli sama terpaan atau tekanan merek-merek yang bisa muncul di lingkungan pertenisan rekreasional. Gak sedikit kayak orang yang mungkin baru memasuki dunia tenis ya. Itu tuh justru kayak, raket lu tuh apa tipenya? Wah kalau ini bagus banget buat slice lala lili. Baru main. Dan itu wajar terjadi. Emang biasanya gitu tuh. Bukan tenis doang ya. Kalau orang baru masuk ke suatu bidang, dia beginner ya, terus beginner yang udah mulai bisa gitu. Biasanya emang confidence-nya itu lebih tinggi daripada kompetensi. Dan hal tersebut terlihat juga makanya dari hal-hal tersebut berasa sih paling tahu soal raket, terus soal sepatu lah. Padahal ya, kalau menurut gue pribadi, kalau masih awal-awal, sebenarnya pakai raket apapun, pakai baju apapun tuh apa aja bisa, yang penting cocok-cocokan, nggak perlu merek mahal gitu. Tapi ya some people
Ya kalau punya duit ya silakan sih ya, hak mereka juga. Tapi some people I've heard, gue denger, ya beli karena ada tekanan sosial juga sih, kayak, "Wih, mereka pada pakai merek A, elit, gue juga harus punya merek A." Padahal nggak ada keharusan seperti itu. Dan makanya ketika kita mengenali diri sendiri, ketika kita tahu, "Oh, gue sebenarnya nggak peduli merek A, merek B, yang penting cocok buat gue, harga cocok, enak gue pakai," gitu. Itu udah nyaman banget. Jadi kita hidup tuh tidak bergantung dari penilaian orang lain. Karena capek banget kayak gitu. Dan secara nggak langsung ya sebenarnya kalau kita hidup true to ourselves, jujur kepada diri sendiri dulu, itu menurut gue akan lebih enak dalam memfilter orang-orang. Bukan berarti ketika kita filter orang tersebut tidak baik, tidak selalu seperti itu ya. Sesimpel mungkin ketika kita menjadi diri sendiri terus tidak cocok ya, sesimpel tidak cocok aja. Dan udah, nggak perlu banyak dipikirkan kan. Karena kalau kita pede ya, dan tentu untuk mencapai titik pede itu butuh proses. Kalau kita pede, insya Allah ya, mudah-mudahan selalu kita akan selalu bisa ketemu orang-orang yang cocok dengan kita. Tapi dalam proses bertemu dengan orang yang cocok ya, kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak cocok juga. Itu ya udah, itu prosesnya, that's life. Tapi enak kalau udah kayak gitu, tentram, nggak perlu FOMO tadi yang efeknya tuh bisa panjang, bisa sampai ke titik titik nyolong duit orang, duit rakyat cuy. Dan balik lagi juga ke titik bersyukur. Nggak perlu beli baru, kita memaksimalkan apa yang kita punya, kaos gitu. Terus sepatu olahraga yang kita punya dulu. Menurut gue ya, kalau baru belajar kagak perlu sepatu tenis yang udah dedicated untuk tenis, khusus tenis gitu, nggak perlu. Pakai yang ada aja dulu, sepatu olahraga lari yang biasa dipakai gitu, pakai aja dulu. Karena belum terlalu ngaruh. Kan baru belajar basic-basic, baru belajar forehand, backhand, volley, ya kan. Santai dulu. Nanti kalau main udah serot, udah lari-lari, baru deh mulai mempertimbangkan untuk punya sepatu tenis. Karena kalau pakai sepatu yang lama, nanti keburu tipis soalnya. Jadi benar-benar harus lebih deliberate sih. Apa sih deliberate tuh? Harus lebih peduli mungkin pada diri sendiri. Tanpa harus mementingkan penilaian eksternal atau penilaian orang lain. Ini emang kayak panjang ya akarnya, dari tiba-tiba ngomongin oplos kan, terus korupsi itu, terus soal FOMO, bersyukur sampai ke sini. Ya karena emang berpengaruh cuy. Itu kan kultur ya, korupsi itu. Kayak itu sebenarnya bukan duit dia, bukan hak dia, tapi dia merasa bisa mengatur, dia merasa berwenang, terus dia ambil aja gitu seenaknya untuk kepentingan pribadi. Yang mana, aduh astagfirullahaladzim, gue pribadi itu amit-amit gue sangat menghindari sih. Ih, takut banget, takut. Takut gak sih? Gue takut banget ya Allah. Terus mereka triliunan. Gue, cir, maaf. Emang semua harus dimulai dari diri sendiri ya. Untuk bisa hidup di lingkungan yang jujur, yang benar-benar adil, tanpa perlu colong-menyolong. Gue ambil contoh mungkin dari beberapa negara Eropa Barat ya, meskipun ya gak bohong mereka dulunya menjajah kita. Tapi sekarang gue bisa mengambil contoh lah beberapa dari mereka. Karena kan ya kita ambil contoh dari pihak manapun boleh lah ya. Kayak kita ambil yang baik-baik, yang buruk itu jangan gitu. Kayak soal kolonialisme ke kita-kita jangan dicontoh. Tapi soal hidup egaliter mereka, soal hidup mereka yang kayak misalnya di Jerman gitu, atau di Prancis yang tidak
frontal, ngomongin ngaji, terus flashing, kekayaan, memamerkan kekayaan. Itu tuh perlu dicontoh banget karena kayak, cuy kita tuh sebenarnya manusia sama aja mau kerja apa juga, mau kerja tukang sapu, tukang sampah, mau kerja di kantor, kita tuh pekerja gitu. Gak usah deh berasa paling tinggi. Makanya kan kalau di sana ya, tuh table manner deh. Table manner pada umumnya kita kan kalau misalkan ke pelayan, atau ya Prancis deh setidaknya. Kita tuh kayak gini aja. Kayak tatap mata terus tangannya tuh nggak begini, tapi kayak subtle, tidak terlalu terlihat. Karena kalau kayak gini tuh, itu kayak lu siapa pengen cepet banget dilayanin gitu. Cuma kalau kayak kayak gini, kayak kita secara nggak langsung tuh menghargai, iya dia lagi sibuk, banyak pelanggannya, tapi kita butuh, jadi kita eh, minta tolong tapi subtle aja. Dari hal kecil gitu aja gue jadi belajar, oke. Kalau misalkan manggil pelayan ya, kalau bisa nggak usah tinggi-tinggi gitu. Gini aja udah nggak apa-apa. Kecuali emang mungkin butuh banget ya udahlah ya. Cuma kalau lagi nggak terlalu butuh kitanya, terus pelayannya juga bisa ngeliat, ya kita santuy aja kayak gitu. Ekspresinya ekspresi minta tolong, nggak ekspresi nyuruh, mbak mbak mbak. Dimulai dari hal-hal kecil lagi. Emang ya, ini kayak hal-hal kecil tuh penting banget. Kayak gue sendiri, ini gue pengen banget ngeberesin kamar gue, cuma susah cuy. Emang mengubah diri tuh susah banget, tapi mau nggak mau harus dilakukan. Agar kita tidak menciptakan atau tidak menjadi bagian dari kultur yang buruk. Seperti kultur mencuri yang bukan haknya. Jadi agak ngalur ngidul, tapi nggak apa-apa, gue seneng akhirnya ngepost video panjang lagi. 22 menit, lumayan. Semoga terhibur. Semoga ya bisa menemani Anda atau ya mungkin menangkap sesuatu. Ya maaf nih kalau ngalur ngidul sekali lagi, cuma I'm happy I'm back in this long form. Terima kasih sekali lagi yang udah nonton sampai titik ini. Kalau ada yang nggak setuju atau setuju atau apapun, boleh banget komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.